Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan aktivitas difabel dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 8 beranggotakan dari beberapa mahasiswa, yaitu dapat dibaca di layar, ada 13 anggota dari kami. Selanjutnya materi akan diterangkan oleh teman-teman saya sebagai pembaca pertama, yaitu Saudara Ernisa. Dipersilakan. Yang pertama ada aktivitas difabel dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, institusi sosial terkecil dalam masyarakat. Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota warga masyarakat ada yang memperhatikannya. Selanjutnya, disabilitas. Menurut WHO, disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal. Biasanya digunakan dalam level individu. Jadi, disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan intelektual dalam berinteraksi dengan lingkungan dan biasanya menemui hambatan. Next. Keluarga dengan difabel. Yang pertama, dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan, dan merupakan bagian dari kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja, dan teman dekat. Jadi, dukungan sosial itu adalah faktor yang paling penting untuk perkembangan penyandang disabilitas, karena dukungan sosial itu dapat mengurangi resiko depresi, hambatan, dan tekanan pada seorang difabel. Selanjutnya adalah fungsi dukungan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang pertama ada mengembalikan kemampuan biologis, psikis, sosial. Yang kedua ada spiritual mereka untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Yang ketiga ada mengembangkan kapasitas dirinya guna mendukung pelaksanaan aktivitas sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat ada mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial bagi orang dengan disabilitas sensori. Yang terakhir ada mencegah terjadinya diskriminasi dan perlakuan stereotip terhadap orang dengan disabilitas. Selanjutnya ada fungsi dukungan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau menerima anggota keluarga yang mengalami kecacatan dan menjadikannya prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah pola asuh sesuai. Dalam pola asuh sesuai ini ada orang tua difabel akan bersikap tegas, bersifat fleksibel. Bukan berarti tidak konsisten dengan prinsip pemilihan pola asuh, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang dihadapi orang tua, khususnya terhadap perkembangan anak. Yang kedua, ada menanamkan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Artinya di sini adalah penanaman nilai-nilai tersebut meliputi nilai kemandirian, nilai kesopanan, nilai kedisiplinan, dan nilai tanggung jawab. Yang ketiga, mengatasi kendala pola asuh atau melakukan tindakan preventif. Di sini ada yang pertama kepada anak melalui pengarahan dampak baik dan buruknya sesuatu hal sebelum terjadi. Yang kedua, melakukan konsultasi kepada orang-orang terdekat mengenai masalah yang dihadapi dengan cara bertukar pikiran dan meminta masukan serta saran tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, meminta bantuan orang lain yang dipercaya ketika memang orang tua sudah mengalami kesulitan yang berat. Yang keempat, mendengarkan keluh kesah yang dihadapi anak-anak serta mendengarkan keinginan atau harapan dan cita-cita anak. Di sini maksudnya adalah mendengarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh anak dengan disabilitas. Yang kelima, pola asuh otoritatif atau demokratis adalah gaya pola asuh yang mendorong anak untuk mandiri namun masih menempatkan batas kendali pada
tindakan mereka. Next. Yang selanjutnya, panduan yang dapat dilakukan dalam penanganan disabilitas bagi keluarga. Yang pertama itu yang dilakukan oleh keluarga adalah konsultasikan kepada tenaga ahli. Terus yang kedua, mencari tahu kebutuhan anak yang sesuai dengan masalahnya. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Terus yang keempat, melatih kemandirian anak sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, mengendalikan dan mengarahkan perilaku anak. Selanjutnya, panduan yang dapat dilakukan dalam penanganan disabilitas bagi keluarga, yaitu memberikan penguatan positif atau motivasi, pujian atau penghargaan, dan negatif tidak memberikan hak istimewa, melibatkan anak dalam aktivitas sederhana di rumah, dan selanjutnya orang tua keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai berperilaku yang baik. Terima kasih kepada Anda yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.